Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Nur Aina Oktarianto. Saya dari program studi PJJ Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Public Speaking and Presentation. Di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan kegiatan public speaking and presentation. Di sini ada 5 aspek yang akan saya bahas, meliputi aspek komunikasi verbal, ada aspek komunikasi nonverbal, yang ketiga ada artikulasi dan intonasi suara, terus ada juga aspek mengenal audiens, dan yang terakhir adalah persiapan apa saja yang perlu kita lakukan pada saat kita akan melakukan kegiatan public speaking and presentation. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah saya akan jelaskan mengenai aspek komunikasi verbal. Aspek komunikasi verbal itu berkaitan dengan penggunaan kata-kata dalam berbicara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan pesan, yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Selanjutnya adalah struktur yang jelas, susun materi dengan alur yang logis, mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya adalah pemilihan kata yang tepat. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami oleh audiens, kecuali jika audiens memahaminya. Terus ada dengan menggunakan storytelling, yaitu cerita dapat membantu audiens lebih tertarik dan memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua adalah aspek komunikasi nonverbal. Selain kata-kata, bahasa tubuh berperan besar dalam komunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah dengan kontak mata, menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan dengan audiens. Selanjutnya adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah harus disesuaikan dengan isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah gestur tangan. Gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin penting, tetapi hindari gerakan yang berlebihan ya. Yang selanjutnya adalah postur tubuh. Berdiri tegap dan tidak membungkuk itu menunjukkan sikap percaya diri. Selanjutnya ada jarak dan pergerakan, yaitu bergerak secara alami tanpa terlihat gelisah atau kaku. Yang ketiga ada aspek artikulasi dan intonasi suara, yaitu cara berbicara sangat mempengaruhi bagaimana audiens menerima pesan. Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi artikulasi yang jelas. Ucapkan kata-kata dengan baik agar tidak terdengar samar atau membingungkan. Yang kedua adalah intonasi suara yang dinamis. Hindari suara yang monoton agar audiens tetap tertarik. Selanjutnya adalah kecepatan berbicara, yaitu sesuaikan bicara agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Selanjutnya adalah volume suara. Sesuaikan volume dengan ruangan dan jumlah audiens agar semua dapat mendengar dengan jelas. Selanjutnya ada aspek mengenal audiens. Kenapa kita perlu mengenal audiens? Karena dengan mengenal audiens dapat membantu dalam menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, jadi lebih relevan dan menarik. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu dengan identifikasi karakteristik audiens, mulai dari usia, latar belakang, minat, dan pengetahuan mereka tentang topik. Selanjutnya adalah sesuaikan bahasa dan gaya bicara. Gunakan pendekatan yang sesuai dengan audiens, apakah lebih formal atau semi formal, atau bisa juga ke santai. Yang terakhir adalah perhatikan respon audiens. Jika audiens terlihat bosan atau tidak fokus, ubah cara penyampaian agar lebih menarik. Selanjutnya adalah aspek persiapan. Kenapa kita perlu melakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan public speaking and presentation? Karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan kualitas presentasi kita akan lebih baik. Yang perlu diperhatikan adalah pahami materi dengan baik, yaitu kuasai isi presentasi agar dapat berbicara lancar tanpa terlalu bergantung pada teks atau slide yang ditampilkan ya. Yang selanjutnya adalah buat slide yang menarik.
Jika menggunakan presentasi visual, gunakan desain yang simple, jelas, dan tidak terlalu penuh dengan teks. Selanjutnya adalah latihan berbicara. Berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri, atau meminta teman untuk memberikan masukan dapat dilakukan juga ya. Selanjutnya adalah antisipasi pertanyaan. Siapkan jawaban untuk pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens, sehingga pada saat teman-teman nanti mendapat pertanyaan dari audiens, teman-teman sudah dapat jawabannya dan bisa memberikan jawaban itu dengan tepat. Yang terakhir adalah cek perlengkapan. Pastikan semua alat seperti mikrofon, laptop, dan proyektor berfungsi dengan baik sebelum presentasi dimulai. Oleh karena itu, pengecekan perlu dilakukan sehingga presentasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan uh, yang diharapkan oleh teman-teman semua. Nah, berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan kegiatan public speaking and presentation. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.